These roads of flames are catching a fire. Hari ini saya di sirkuit Mandalika, tepatnya di Pantai Kuta Mandalika, Lombok, bersama pengacara dari Solo, ya, pengacara dari Solo, dan kita akan bicara membahas apa itu namanya tentang pra peradilan, ya. Baik, bisa dimulai ya. Jadi kita bicara tentang pra peradilan dulu. Pra peradilan itu menurut hemat saya adalah satu sarana di mana diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban dari ketidakprofesionalan polisi. Nah, kenapa disebut pra peradilan? Berarti segala upaya sebelum perkara itu sampai ke pengadilan. Nah, bersama saya ini ada advokat Indah Prasetya Ri, ya. Selamat sore. Jadi, Pak Dokter. Di sini lagi menangani apa? Nanti kan bisa kita saling sharing begitu. Bukan saya lebih pintar, tapi kita bisa sharing, ya. Saya sedang menangani kasus pra peradilan melawan Polda NTB, dan ini yang akan saya tanyakan kepada Pak Dokter, bahwa objek pra peradilan sesuai dari MK 21 itu PU, apakah PU ya, itu 12 2014, ya. Betul. Nah, itu kan sudah ada ketentuan-ketentuannya. Yang ingin saya pertanyakan di dalam kasus saya ini, belum ada penetapan tersangka. Kemudian ternyata saat pemeriksaan BAP terhadap klien saya tidak ada surat pemanggilan, tidak ada surat klarifikasi atau apapun pemberitahuan dari penyidik. Tiba-tiba mereka dijemput di rumahnya malam hari, kemudian langsung membuat BAP di Polsek begitu dari Polda NTB. Menurut Pak Dokter gimana ini? Apakah bisa menjadi objek untuk pra peradilan ini? Jadi pertama kita harus melihat dulu munculnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU garing Romawi 12 garing 2014 itu kan bagian dari perluasan penafsiran pasal 77 sampai dengan pasal 91 tentang pra peradilan. Memang pada awalnya pra peradilan itu limitasinya hanya terbatas pada sahnya dan tidak penangkapan, sahnya dan tidaknya penahanan, sahnya penghentian penyidikan, ya, dan penggeledahan dan seterusnya. Tapi kemudian diperluas dalam kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Terbitlah kemudian bahwa perluasannya itu penetapan tersangka. Saya sebagai ahli pidana yang berorientasi pada teori hukum progresif, hukum itu kan ada 3 aliran, satu hukum positif, progresif, dan responsif. Nah, sebagai penganut hukum progresif, saya mengatakan kenapa harus diperbolehkan bahwa proses dari penyidikan itu harus benar. Kenapa? Semata-mata dalam rangka supaya tidak terjadi abuse of power, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ada hukum yang baik itu berbunyi in dubio pro reo. Apa itu artinya? Bahwa lebih bagus membebaskan 1000 orang bersalah daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah. Itulah penghormatan. Jadi saya sebagai ahli pidana mengatakan objek pra peradilan itu tidak melulu seperti apa yang ada di pasal 77, ya, tetapi juga terhadap penghormatan kepada hak asasi manusia. Kalau di situ, kalau orang tidak dipanggil, tidak dengan surat, tiba-tiba dibawa polisi didatangi, terus itu dianggap memenuhi hukum formal, sangat berbahaya dan berpotensi terjadi abuse of power, karena di banyak tempat ada orang dibawa polisi dan kemudian pulang mati, dan itu terjadi misalkan pada supir travel di Semarang yang kecelakaan di Jogja, tiba-tiba didatangi, dipulangkan oleh 6 orang, tiba-tiba perutnya sakit, dirawat, terus kemudian meninggal, dan akhirnya itu polisi-polisi itu kan jadi tersangka. Jadi menurut saya itu sudah memenuhi syarat. Gitu. Iya. Jadi semuanya harusnya berdasarkan apa yang menjadi pertimbangan hakim. Iya, jadi hukum positif itu berorientasi bukan hanya melulu kepada apa yang tertera, tapi ada yang terkandung di dalamnya supaya tidak terjadi pelanggaran. Ya, seperti itu, ya. Kita sambung di podcast berikutnya, singkat, padat,
dan tetaplah berpikir merdeka, hidup di negara merdeka, dan perjuangkan kemerdekaan. Justice for all. Justice for all.